Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salli wa sallim ala rasulillah amma ba'du. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil hubbi fillah wal hassi 'alaihi. Bab tentang keutamaan mencintai karena Allah dan dorongan untuk mencintai karena Allah, motivasi untuk mencintai karena Allah. Wa ilamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu, dan memberitahu kepada seseorang yang mencintai yang lainnya bahwa dirinya mencintainya. Kalau kita mencintai seseorang, ya, kita harus mengabari, memberitahu bahwa kita itu mencintainya, begitu. Wa madza yaqulu lahu idza alamahu, dan apa yang harus dikatakan bila ada orang yang memberitahu bahwa dirinya mencintai seseorang yang lain. Di bab ini pertama dijelaskan tentang keutamaan mencintai yang lain karena Allah. Yang kedua, mengabari orang lain bila kita mencintai dia karena Allah. Dan juga apa yang diucapkan ketika yang dicintai itu tahu bahwa ada orang yang mencintainya. Di antara ayat Allah yang dikutip oleh Syekh Nawawi adalah firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu a'lam bimuradih. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasul, asyidda'u 'alal kuffar, bengis, keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, tapi sayang dengan sesama kaumnya, dengan sesama orang yang seiman. Sering orang menggunakan ayat ini untuk kadang-kadang berbuat kasar, melakukan kasar kepada orang yang tidak seakidah. Bahkan di Cianjur itu ada atas nama agama menyerang, bukan hanya sekedar melarang, menyerang non muslim yang ingin memberikan bantuan kepada orang-orang yang terdampak gempa kemarin, kaum muslimin, dengan tuduhan mereka itu misionaris yang akan membahayakan akidah orang-orang yang terkena gempa. Benarkah kita harus bengis kepada orang-orang kafir? Nah, di sini mungkin perlu adanya ilmu khusus. Di dalam ulumul Quran itu ada yang disebut ilmul munasabah, ilmu tentang atau yang mengungkapkan keterkaitan antara ayat dengan ayat, antara surat dengan surat, di dalam Al-Quran itu, sehingga memaknai Al-Quran itu secara keseluruhan. Ayat-ayat itu merupakan satu kesatuan holistik dalam Al-Quran, jadi tidak terpisah Jadi memaknai ayat demi ayat Al-Quran itu secara keseluruhan. Karena tidak bisa kita misalnya memaknai ayat ini dengan letterlek apa yang disampaikan oleh ayat ini. Nah, sebagian mufassir mengatakan ini keras ini yang dimaksudkan itu untuk mereka yang memang mengganggu kaum muslimin, menghalangi kehidupan kaum muslimin, bahkan kasar bengis kepada kaum muslimin. Nah, bagi mereka yang non muslim yang kasar kemudian mengganggu bahkan membahayakan kaum muslimin, kita harus
kuat, harus tegas, harus bengis kepada mereka, gitu ya. Nah, karena di ayat lain ada ayat-ayat yang Allah itu memberikan penilaian baik kepada kaum muslimin ketika berbuat baik kepada orang-orang yang non-muslim, tidak seakidah, yang tidak mengganggu. Di antaranya misalnya dalam surat Al-Mumtahanat ayat 8. Allah itu berfirman, la yanhakumullahu, Allah itu tidak pernah melarang kalian, anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan orang-orang yang tidak mengusir kalian dari tempat kediaman kalian, ya. Jadi kalau tidak mengganggu, tidak mengusir, tidak memerangi, kita boleh untuk berbuat baik dan berlaku adil. Di ujung ayat Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu suka bagi orang-orang yang adil. Nah, jadi dengan adanya ayat ini, ya, sebagian upasi itu memaknai kandungan ayat asyiddau al-kuffar, keras dengan orang-orang kafir itu mereka yang memerangi orang Islam, mereka yang mengusir kaum muslimin dari tempat tinggalnya. Bahkan di ayat lain, ya, surat Ali Imran 119, ya, Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah bagimu Muhammad, engkau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Tentu mereka ini adalah non-muslim. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi, andaikan saja kamu ini keras, kasar, bengis, lan faddu min halik, mereka bukan mengikuti kalian, mereka bukan akan mengikuti agamamu, tapi akan kabur menjauh dari dirimu, kata Allah seperti itu dalam surat Ali Imran itu. Dengan demikian, ayat ini memang ketika mau dimaknai tidak terpisah dengan ayat yang lain, harus disambungkan dengan ayat lain sehingga tidak ada kesan sebagai seorang muslim, ya, kita harus bengal kepada orang-orang non-muslim, gitu. Padahal kita ini kan sebagai umat Nabi, yang Nabi itu diutus rahmatan lil alamin untuk memberikan kedamaian, rahmat, kasih sayang kepada yang lain. Ini terkait hubbillahnya. Jadi ruhama'u bainahum itu memaknainya dengan sesama orang yang seakidahnya. Kemudian Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang menempati kampung Madinah dan juga beriman di dalamnya sebelum kalian, sebelum datang, maksud ini ditujukan untuk orang Ansor, ya. Orang-orang yang tinggal menetap di Madinah kemudian beriman, dia itu yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang yang datang pindah, ya, dari Mekah ke Madinah, bergabung dengan mereka. Jadi muhajirin itu dicintai oleh orang-orang Ansor. Orang Ansor itu adalah masyarakat di mana Nabi tinggal di dalamnya. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang bagaimana cintanya orang-orang yang tinggal di Madinah, yang hidup bersama Nabi, ya, ketika kehadiran orang-orang Ansor. Ini rasa cinta yang didasari karena fillah, karena Allah. Kemudian ada yang bertanya, sebenarnya yang dimaksud dengan mencintai karena Allah itu maksudnya apa? Ya, kalau buka kitab Al-Jami Al-Kabir karya Syekh Abdul Qadir Al-Munawwir, ya, yang maksud mencintai karena Allah itu adalah mencintai seseorang yang didasari karena ketaatan kepada Allah. Mencintai kepada seseorang didasari karena agama. Dekat kepada Allah, bisa soleh, bisa mengikuti Rasul dan sahabatnya, dan menjauhi maksiat kepada Allah. Itu mungkin tanda-tanda, ciri-ciri yang mencintai karena Allah.
Jadi bencinya bukan karena melihat hartanya, bukan karena melihat fisiknya, bukan karena melihat keturunannya, bukan melihat karena pangkat, jabatannya, tapi karena memang karena dia taat menjalankan perintah Allah, karena berakhlak al-karimah yang mulia, karena kepribadiannya mengikuti titah dari Rasul dan sahabatnya, kemudian karena dia mampu menghindar dari kemaksiatan, itu mencintai karena Allah. Nah, di antara hadis-hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi, yang pertama, wa an Anasin radhiyallahu anhu, diterima dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Nabi, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang bila 3 hal ini ada dalam diri seseorang, maka dia dengan 3 hal itu akan merasakan bagaimana manisnya iman. Hal pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang selainnya. Andaikan orang itu memiliki perasaan, memiliki sikap ya, bahwa Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang selainnya, termasuk dirinya sendiri, anaknya, orang tuanya dan lain-lain, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang akan mendapatkan manisnya iman adalah orang yang mencintai seseorang dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Jadi mencintainya karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu. Kemudian dia benci untuk kembali dari kekufuran, kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dari kekufuran. Jadi dia benci untuk murtad keluar dari Islam. Kama yakrahu ayyuqzaba finnar, sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api neraka. Bencinya dia untuk keluar dari Islam sama seperti bencinya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau andaikan punya hal yang ketiga ini, ya, maka dia akan merasakan iman. Ini apa satu-satu atau tiga-tiganya? Nah, ini di sini ini memperlihatkan harus tiga-tiganya, ya tidak satu-satu. Ya tidak cukup satu saja, harus tiga-tiganya. Kalau andaikan 3 hal ini berada di diri seseorang, maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lainnya, mencintai yang lain karena Allah, kemudian benci untuk keluar dari Islam atau murtad, kembali kepada kekufuran. Kemudian yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok orang yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu 7 orang ini akan diselamatkan oleh Allah, kepada yang lain tidak selamat. Yang pertama, imamun adilun. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Bukan hanya imam ini dalam pekerjaan kepala negara mungkin ya, imam dalam berbagai lapangan ya, bisa imam juga, gubernur juga imam, bupati imam, bahkan kita di rumah itu imam juga, kepala keluarga yang harus adil. Di pengertiannya tidak terbatas pada pengertian pemimpin negeri ya, imamun adilun. Ini sebenarnya
kita juga masing-masing sebagai imam juga, ya. Walaupun memang banyak yang menafsirkan kata imam ini adalah kepala negara atau kepala pemerintahan. Karena memang itu yang paling pokok mungkin dalam mengolah negara. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang akan dilindungi oleh Allah itu adalah pemuda yang giat melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya orang-orang tua ini rajin, itu wajar ya. Orang yang udah 50 tahun, 60 tahun ada di masjid lebih lama daripada di luar masjid, itu wajar karena mungkin udah mendekati ya tanah. Jadi dulu itu kebiasaan orang Arab dulu, orang Madinah dulu. Jadi kalau udah usia 40 tahun itu, jadi relatif dia lebih fokuskan diri untuk kegiatan ibadah. Jadi urusan ekonomi itu serahkan kepada yang lain gitu. Jadi dia fokus aja ibadah itu. Itu dalam penafsiran di hadis yang lama itu ada itu ya. Jadi kalau orang tua itu rajin di masjid itu wajar dan seharusnya seperti itu. Tapi kalau orang muda kemudian rajin di masjid, giat dalam melaksanakan ibadah, itu luar biasa. Makanya Allah memberikan perhatian khusus. Ini tidak menyebutkan orang tua yang rajin ibadah, enggak, tapi orang muda ya. Karena kalau orang tua udah seharusnya mungkin wajar. Ketika ada anak-anak muda yang tampil ke masjid, rajin di masjid, nah itu orang hebat. Karenanya tugas Habib di DKM ini harus apa? Harus berupaya merekrut ya pemuda-pemuda hadir di masjid. Walaupun misalnya awal-awalnya ketika ditanya ada orang muda ke masjid ditanya sedang apa? Sedang cas HP, nggak apa-apa. Sholatnya waktu pas adzan mau sholat ya keluar ikut casnya nggak apa-apa. Tapi kalau biasa diberi kesempatan untuk untuk menikmati fasilitas masjid ya, boleh jadi lama-lama jadi tertarik untuk ke masjid. Anak-anak juga jangan dibentak, jangan dikasari ya, ketika mau masjid itu ya. Coba kalau di Masjidil Haram kan lompatan berudaknya ya, lari-lari dan macamnya, karena memang mereka itu disiapkan untuk generasi setelah kita. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kita ini orang-orang tua, wajar ya kita bisa menjaga, merawat tradisi yang baik di sini. Tapi setelah kita tidak ada, siapa yang akan melanjutkan? Karena itu ada konsep khusus untuk masjid itu, yaitu masjid ramah anak. Bagaimana masjid ini hadir, kemudian bisa membuat nyaman anak-anak yang datang ke masjid. Supaya apa? Supaya nanti ketika beranjak dewasa, remaja, dia menjadi orang-orang soleh, rajin beribadah di masjid. Dan pemuda yang rajin di masjid, ya, ibadah di masjid, itu kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesalehannya harus dibawa sampai tua mungkinnya. Itu kermuda mah rajin, sekolot mah misalnya jadi malas, enggak. Jadi harus dimulai dari masa muda. Kerajinan beribadahnya itu dibawa sampai tua. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka berbahagialah ketika Bapak menjadi pengurus masjid. Karena setidaknya ada kesempatan untuk selalu terikat dengan masjid. Bisa berbuat untuk masjid. Jadi masjid itu harus memakmurkan dan dimakmurkan. Dimakmurkan dalam pengertian oleh jamaahnya. Masjid ini menjadi ramai, makmur kegiatan taklim, kegiatan kebaikan. Kemudian memakmurkan itu memberikan kebaikan kepada jamaah. Ya, paling tidak kalau di sekitar ini ada orang-orang yang mungkin kurang mampu, ya masjid bisa memberikan santunan. Kalau di sekitar ini ada orang-orang yang mungkin butuh bantuan, masjid bisa fasilitasi. Di tempat-tempat lain itu ada yang kreatif pengurusnya itu, misalnya membuat gudang beras masjid itu ya. Tujuannya apa? Ketika datang misalnya masa panen yang tidak
menghasilkan padi yang tidak bisa panen dengan baiknya, itu dibantu dengan kas beras yang ada di masjid. Atau sekarang ada yang apa yang dari alat itu ya, masjid beras itu semua. Itu ya. Ya itu kan bagus, program-program bagus. Jadi ketika kita ada di masjid nih, menjadi pengurus, mudah-mudahan nih kita ini termasuk orang-orang yang nanti kelak mendapatkan naungan Allah. Di kelas VIP para aktivis masjid ini. Jadi Allah memberikan fasilitas khusus ke 7 kelompok ini, VIP ya. Jadi ketika yang lain sibuk mungkin karena kepanasan atau apa nanti di perjalanan akhirat itu, tapi yang 7 kelompok ini nyaman karena ada dalam naungan lindungan Allah, gitu ya. Kemudian warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berhimpun berkumpul karena Allah, dan juga ketika berpisah pun karena Allah. Jadi kedua-duanya ketika bertemu berkumpul ada dalam keridhaan Allah, ketika berpisah pun ada dalam ridha Allah. Jadi bagaimana menggambarkan ketika berpisah dalam ridha Allah? Minimal saling mendoakan. Ya. Ketika kita punya sahabat dekat, kita saling mencintai, saling menghormati. Ketika kita berpisah, maka kita dengan orang yang kita cintai saling mendoakan, ya, mendoakan keselamatan dan lain-lainnya. Kemudian warajulun da'athum ra'atun, nah ini berat juga nih. Rajulun da'athum ra'atun data husnin, ada data hasanin wa jamalin, faqala inni akhafullah, ya. Ada seorang lelaki yang diajak oleh perempuan, diajak mesum ya, oleh perempuan cantik dan punya kedudukan, tapi orang ini mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jangan berdoa ingin diuji ini ya, ketemu dengan wanita cantik kemudian diajak untuk mesum, itu kuat, kuatnya bahaya, celaka. Nah tapi lamun kuat momennya, momen penting. Tanpa disadari kita bertemu bergaul dengan orang-orang banyak. Kadang-kadang kita bergaul dengan orang-orang cantik, ngajak Kang orang Amang ke hotel, ya. Itu kan tantangannya. Tapi karena kita ingat hadis ini aku takut pada Allah. Kalau sempat ingat itu hebat. Jadi ada kesempatan, punya nilai, punya tiket, nanti dapat naungan Allah. Karena ketika diajak melakukan hal yang tidak senonoh, kita mampu menahan diri dan mengatakan takut pada Allah. Tapi kalau tidak, bahaya, kebawa cilaka. Itu ujiannya berat itu mah. Kemudian cantik kaya ya. Ada doma, ada iya, aya kalau haji masuk aya kamar rahmah apa? Yang disediakan untuk jamaah haji so bajunya. Pesan yang udah capek-capek dengan istrinya kan boleh. Kemudian yang ke-6, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seseorang yang bersedekah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah tapi dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri saja tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Luar biasa. Jadi bersedekah tanpa ada satu pun orang yang tahu. Warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu. Nah ini hebat juga nih. Yang ke-7, orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan tidak banyak orang, dalam keadaan sepi, tidak ada orang. Khalian itu juga sepi, tidak ada orang. Fafadat ainahu, kemudian air mata, 2 matanya mencucurkan air mata. Ya. Di kadang-kadang maaf ya, suka ada orang yang hebat mengajak orang lain untuk nangis, ya, ustad itu. Pada saat ngadoa mah nangis luar biasa, keluar tina riungan kumpulan biasa lagi.
tidak menampakkan bagaimana rasa takutnya kepada Allah kan gitunya. Kadang ada orang yang bisa memotivasi gitu ya, buat orang tuh nangis. Nah, mungkin tidak harus begitu juga maksudnya. Ya kita itu nangis itu memang kata Nabi itu patabaku harus diupayakan, harus nangis itu. Supaya kita hati itu luluh ya. Kita selalu ingat kekurangan, ingat dosa itu perlu ya. Tapi tidak bisa direkayasa begitu maksudnya ya. Jadi harus keluar dari hati sendiri kan itunya, bukan karena lihat orang lain nangis ikut nangis kan gitu kan. Dulu kan ada orang yang pintar begitu ya. Karena nangisnya bukan karena memang tuntutan kesadaran diri, tapi karena melihat orang lain nangis ikut nangis kan begitu. Nangis yang ini menangis yang betul-betul keluar dari hati sanubari sendiri, kesadaran akan dosa dan kekurangan. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, wa anhu qala, hadisnya masih dari Anas ya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan berkata kelak pada hari kiamah, Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al-yauma, kata Allah, hari ini, uzillahum, aku akan menaungi, melindungi mereka, fi zilli, dalam lindunganku, dalam naunganku, yauma la zilla illa zilli, ketika tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini hadisnya rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemudian masih dari Anas, qala Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada dalam tangan kekuasaannya, la tadkhulu al jannata hatta tu'minu, kalian semua tidak akan masuk surga kecuali kalian semua beriman. Wala tu'minu, dan kalian semua dipandang tidak beriman, hatta tahabbu, sehingga kalian itu saling mencintai. Kalau karena beda pilihan presiden itu bisa merontokkan silaturahmi, itu tidak saling mencintai lagi ya. Kalau karena perbedaan pilihan, perbedaan partai politik menyebabkan misalnya kita ini sesama saudara tidak bersatu lagi, saling memperolok, saling mengejek, itu berarti tidak saling mencintai. Jadi pada syarat masuk surga itu beriman, kemudian saling mencintai. Beratnya begitu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Mau enggak aku akan tunjukkan pada kalian, kata Nabi, sesuatu yang bila kalian lakukan kalian akan saling mencintai. Apa? Supaya kita saling mencintai dengan sesama saudara kita. Afshus salam bainakum, tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan di antara kalian. Hadisnya Muslim. Jadi jangan sampai ya perbedaan-perbedaan itu membuat kita ini terpecah belah, tercerai-berai. Karena persatuan kita ini menjadi syarat untuk masuk surga. Jangan karena berbeda, nah kita menjadi tidak bersilaturahmi, berbeda paham fikih, berbeda paham keagamaan. Jangan sampai membuat kita ini menjadi tidak bersahabat dengan saudara-saudara kita. Saya ingat Ibnu Sina itu berkata ya, Bullina biqaumin yazunnuna annallaha lam yahdi ghairahum. Kita ini diuji oleh sekelompok orang yang mereka itu merasa bahwa Allah itu hanya memberikan petunjuk pada kelompok itu. Ya. Jadi asup surga teh manehana we unggul gitu. Yang lain yang tidak dengan sama apanya mungkin pandangan politiknya, pandangan keagamanya itu dianggapnya musuh. Nah, padahal nanti surga itu kan luasnya. Luasnya itu bainas samawati antara langit dan bumi. Kalau hanya satu kelompok Muhammadiyah saja masuk, itu kosong, untuk apa surga? Ya.
hanya NU saja yang masuk misalnya, kemudian Persis saja, lebih bareng-bareng. Makanya jangan gampang menuduh orang itu kafir, murtad gitunya. Nanti ketemu nanti malu, ketemu ayah kan gitu. Iya, jadi kan Allah tuh menyiapkan itu untuk semua. Karena yang penting kan iman, kemudian saling mencintai. Setiap orang beriman itu berpeluang pasti masuk surga, karena tiket masuk surga itu harus iman. Jadi jangan sampai orang yang sudah menyatakan diri iman kita mengkafir-kafirkan. Itu siapa tahu bahwa mereka lebih dulu masuk ke surganya daripada dengan kita. Ini catatan juga ya. Jadi kalian tidak akan masuk surga kata Nabi kecuali kalian beriman, dan kalian tidak dipandang beriman kecuali kalian saling mencintai. Dan kalian kalau ingin saling mencintai, tebarkan kedamaian. Jangan menghina orang lain, jangan menyampaikan, mengumbar ujaran kebencian kepada orang lain. Itu kan itu benih-benih untuk apa? Untuk perpecahan. Coba tebarkan kedamaian. Bukan hanya assalamualaikum sebetulnya. Bukan hanya mengatakan assalamualaikum di depan, tapi di dalam hati tidak menampakkan kedamaian. Itu jadi Nabi itu mengingatkan ini hal penting, singkat ya hadisnya, tapi memang isinya luar biasa. Jadi dengan siapapun, apalagi di masjid ya, sekiranya sama-sama satu keluarga gitu ya, jangan sampai ada. Kalau ada beda-beda sedikit ya diselesaikan dengan japri kan ya, itu kan lebih aman ya, tidak usah merembet kemana-mana begitu ya. Kemudian hadis masih dari Anas nih, banyak sekali nih. Anin Nabi SAW, dari Nabi, anna rajulan zara ahon lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang, ini biasa rajul laki-laki ya, ada seorang laki-laki yang berkunjung ke rumah saudaranya, kepada saudaranya di kampung yang lain. Kita berkunjung dari Ciamis ke Cianjur, dari Bandung ke Garut begitu ya. Karena di sana ada saudara. Semata-mata ini berkunjung silaturahmi. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah mengutus dan mengirim malaikat untuk mengawasinya dan menghampiri orang yang sedang melakukan kunjungan itu. Ya. Hadisnya cukup panjang sampai kata rawi ini, sampai pada kata Nabi, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ya. Malaikat memberikan pernyataan kepada orang yang sedang berkunjung itu, sesungguhnya Allah sangat mencintaimu, benar-benar mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu. Tak berkunjung itu perlu ya. Jadi apalagi banyak waktu sudah pensiun, manfaatkan untuk berkunjung bersilaturahmi. Itu bisa berpanjang waktu. Jatah Pak Haji yang tinggal 3 tahun lagi bisa jadi bertambah. Jadi tambah 10 tahun, 20 tahun. Itu kan ada kisah-kisah yang lama ya di para nabi itu ya. Ada yang diprediksi udah mau meninggal ya. Dengan Nabi Sulaiman ya, gitu. Ada kisah Nabi Ibrahim gitu terkait itu. Ini kenapa pada waktunya enggak mati-mati? Ya. Padahal udah diputuskan malaikat itu karena diceritakan kepada nabinya, ternyata tidak meninggal. Ternyata pada menjelang kematian itu dia lebih banyak silaturahim. Jadi terus panjang. Jadi usianya itu melebihi apa yang diprediksi kan begitu. Bapak juga enggak perlu lama-lama teuingnya. Umur kalau terlalu panjang juga enggak enak. Kalau sampai 200 tahun ini siapa yang menyertai kita? Enggak ada. Kadang cucu pun tidak mau menghampiri kita. Ya udah yang normal-normal aja. Kalau saya itu berdoa kalau orang misalnya jamaah ini udah meninggal semua baru saya kan itu normal. Ya, kalau gitu ya. Jadi tidak usah terlalu panjang kan begitu. Normal aja. Walaupun kita ini apa ya ada doanya. Ya Allah tawil umri, panjangkan umurku, tapi jangan terlalu panjang, biasa-biasa aja. Yang penting pada saat wafat kita ini dalam keadaan husnul khotimah kan begitunya. Nanti kan orang yang soleh itu ya senang dipercepat wafatnya itu karena akan cepat-cepat mendapatkan nikmat anugerah dari Allah kan. Bertemu dengan Allah akan segera. Ya, kalau misalnya udah cukup kira-kira posisi ibadah kita, keimanan kita ya nggak apa-apa Allah panggil. Yang tidak merepotkan orang lain tentunya gitu ya. Itu Isa ya. Ya udah. Ya, ada nanti lanjut 1, 2, 3 hadis lagi ya. Cukup banyak tapi senang juga nih baca hadisnya ini. Yang ini. Baik.
Terima kasih untuk semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi karena tadi di Bismillahirrahmanirrahim di awal ada anjuran untuk menyampaikan kepada orang yang kita cintai itu kata-kata cinta kita itu. Ini dicontohkan oleh Rasul. Rasul sendiri mengatakan, "Idza ahabbar rajulu akhahu fa yukhbirhu annahu yuhibbuhu." Bila seseorang mencintai saudaranya, maka sampaikan bahwa dia itu mencintainya gitu. Nah, ini contohnya dari Mu'adz nih, anna Rasulullah SAW akhadha biyadihi. Rasulullah SAW itu memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Kata Rasul, "Ya Mu'adz, wallahi inni lawahib buka," gitu ya. Ya Allah, demi Allah, kata Rasul, "Hei Mu'adz, demi Allah, sungguh benar aku mencintaimu. Sesungguhnya benar-benar aku mencintaimu." Itu kan pernyataan Rasul. Jadi rasa cinta Rasul disampaikan kepada Mu'adz. "Summa usika ya Mu'adz." Kemudian aku berwasiat kepadamu, hai Mu'adz, "La tada'anna fi duburi kulli salatin." Jangan kau lewatkan di setiap selesai salat, takulu engkau baca, "Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Setiap selesai salat baca olehmu, "Ya Allah, bantu aku untuk selalu mengingatmu, selalu bersyukur atas nikmatmu dan baik dalam beribadah kepadamu." Nah, ini wujud pernyataan Rasul kepada orang yang dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Wallahu a'lam. Ya, luar biasa hadis yang terakhir ini menjadi pamungkas ya. Kita ini kadang orang kadang-kadang malu untuk mengungkapkan cinta kita kepada orang yang kita cintai, kepada istri, kepada anak, kepada saudara gitu ya. Padahal ini sesuatu yang sangat perlu untuk kita sampaikan. Jangan sampai kita menyesal orang itu nggak tahu bagaimana kita mencintai dia, sedangkan orang itu sudah nggak ada gitu. Dan ini hadis tadi juga memberikan pesan juga agar kita melanggengkan doa tadi ya. Doa tadi, semoga dengan kita melanggengkan doa itu, mudah-mudahan kita juga mendapatkan ucapan dari Rasulullah seperti apa yang disampaikan Rasulullah pada Mu'adz, "Aku mencintaimu." Mudah-mudahan kita mendapatkan cintanya Rasulullah juga dengan mengamalkan pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang disampaikan secara eksplisit bahwa "aku mencintaimu."